Papua Barat Daya, berakselerasi untuk mandiri, adil, dan sejahtera. Papua Barat Daya merupakan provinsi termuda yang baru diresmikan pada tanggal 17 November 2022. Di usianya yang masih belia ini, Papua Barat Daya langsung berlari melakukan akselerasi di berbagai sektor vital, karena ditopang oleh sumber daya alam yang luar biasa di berbagai sektor. Ada minyak bumi, gas alam, sektor perikanan, perkebunan, peternakan, destinasi wisata, jasa dan perdagangan, serta sektor lainnya. Langkah-langkah akselerasi ini dilakukan dalam rangka memberikan manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, yakni mewujudkan Papua Barat Daya yang mandiri, adil, dan sejahtera melalui pembukaan ruang investasi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja serta pengurangan angka kemiskinan. Bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan, namun segenap masyarakat Papua Barat Daya melalui slogan "Kitorang kuat karena torang satu", bersatu, bergandengan tangan, berjalan seiring sejalan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik bagi segenap masyarakat Provinsi Papua Barat Daya yang mandiri, adil, dan sejahtera. Ini tentu bukan hal yang berlebihan, karena kekayaan alamnya ini tersebar luas di 5 kabupaten dan 1 kota, meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Tambrau. Di Kota Sorong, sarana dan prasarana penunjang percepatan pertumbuhan investasi telah tersedia. Kota yang merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat Daya ini memainkan peranan yang sangat vital karena menjadi pintu gerbang tanah Papua. Lokasinya sangat strategis, yakni terletak di kepala burung Pulau Papua. Hal ini didukung pula dengan sarana transportasi yang memadai, bahkan menjadi connection area bagi semua provinsi yang ada di tanah Papua. Hal ini terwujud dengan adanya Bandara Domini Edward Osok yang berada di jantung Kota Sorong. Aksesibilitas Kota Sorong juga didukung dengan keberadaan Pelabuhan Peti Kemas dan Pelabuhan Penumpang yang menjadi akses transportasi di wilayah tanah Papua. Pelabuhan ini berada di tengah Kota Sorong yang letaknya mudah dijangkau dengan jarak terjauh hanya sekitar 30 menit. Oleh sebab itu, tak heran jika Kota Sorong menjadi titik simpul jalur transportasi, baik itu udara, darat, maupun laut, menuju ke kawasan wisata Raja Ampat. Kedepannya, kota yang dijuluki Kota Nusantara ini juga akan semakin berkembang dengan adanya super blok bisnis dan perdagangan dengan konsep waterfront district. Ini akan dibangun di atas lahan reklamasi seluas 22,7 hektar dengan dimensi panjang 800 meter dan lebar 400 meter. Dengan lokasi yang strategis serta daya dukung yang memadai, maka Kota Sorong mampu berkembang menjadi kota industri perdagangan dan jasa yang didukung dengan sebaran hotel berbintang, perbankan, hingga pusat perbelanjaan. Adapun di sektor pariwisata, Kota Sorong memiliki potensi unggulan berupa wisata alam, semisal Taman Mangrove Kelawalu ataupun menikmati panorama matahari terbenam di Tanjung Kasuari. Kabupaten Sorong juga tak kalah menariknya. Bahkan di tempat ini berdiri kawasan ekonomi khusus atau KEK Sorong yang mulai dioperasikan pada tanggal 11 Oktober 2019. Kawasan ekonomi khusus pertama di tanah Papua ini digadang-gadangkan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di timur Indonesia yang turut sejalan dengan salah satu prinsip nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. KEK Sorong juga berpeluang menjadi salah satu pilar ketahanan pangan nasional, khususnya protein berbasis kelautan. Sebagai informasi, kawasan ekonomi khusus ini dibangun di atas lahan seluas 523,7 hektar di Selat Sele, Distrik Mayamu. Ini merupakan lokasi strategis yang berada pada jalur lintasan perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia. Adapun secara khusus,
Kek Sorong memiliki 3 zona investasi yang sangat potensial, meliputi zona logistik dengan peluang pengembangan kawasan pergudangan, trade center, open storage yard, fuel station, instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah, serta public transport station. Kedua peluang di zona industri meliputi industri pengolahan kelapa sawit dan industri pengolahan sagu, serta peluang di zona pengolahan ekspor berupa petrokimia, kilang minyak, serta pembangkit listrik. Kawasan ini juga sangat strategis untuk pengembangan industri galangan kapal serta potensi geoekonomi di sektor perikanan dan perhubungan laut. Untuk mewujudkan kawasan ekonomi khusus yang mampu mensejahterakan masyarakatnya, pemerintah juga telah membangun sejumlah infrastruktur yang turut menopang keberhasilan pengembangan Kek Sorong, antara lain pembangunan jalan utama menuju kawasan, pembangunan kanal utama, serta pembangunan pembangkit listrik PLN berkekuatan 50 MW. Selain itu juga, turut dibangun kantor administrator dan BUPP, serta pengelolaan pelabuhan Arar dan pasokan jaringan air bersih dengan kapasitas 5 liter per detik. Dengan berbagai potensi serta dukungan infrastruktur, maka tak heran jika pemerintah memproyeksikan Kek Sorong akan mampu menyerap investasi sebesar 32,2 triliun rupiah dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.024 orang hingga tahun 2025. Sementara itu, di Kabupaten Sorong Selatan tersimpan peluang investasi berupa pembukaan lahan baru kelapa sawit, pendirian pabrik CPO dan kilang minyak goreng, budidaya udang, pengolahan dan pemasaran udang, hingga pendirian pabrik semen. Kabupaten Sorong Selatan juga memiliki potensi sumber daya alam lain yang tak kalah menariknya. Seperti di sektor pertambangan, terdapat potensi migas, emas, fosfat, zinc, hingga marmer. Di sektor perikanan, terbuka peluang budidaya tuna dan udang. Kemudian di sektor pertanian, wilayah ini cocok untuk pengembangan jagung dan ubi kayu. Demikian halnya dengan sektor perkebunan yang secara umum terbuka peluang untuk pengolahan kopi, kakao, dan jambu mete. Tak ketinggalan pula potensi yang ada di sektor peternakan yaitu berupa sapi, kambing, dan babi. Potensi unggulan investasi daerah lainnya juga terdapat di Kabupaten Tamrau. Tersedia potensi unggulan berupa budidaya sapi potong dengan peluang investasi berupa penggemukan sapi polapir, pengolahan kulit, tanduk dan tulang sapi, serta pengolahan dan pemasaran daging sapi. Selain itu, terbuka juga peluang investasi berupa pembukaan lahan jagung dan kedelai, pembangunan hotel dan resort, serta investasi pendirian pabrik pengolahan tepung coklat yang siap ekspor. Kabupaten Maibrat memiliki potensi unggulan di sektor pariwisata. Sebut saja objek wisata Gunung Petik Bintang, atau pelancong juga bisa menikmati panorama alam di Danau Uter, Danau Ayamaru, Danau Framu, hingga menikmati keindahan sungai di Kali Kaca dan Kali Ombak. Di sektor lainnya, Kabupaten Maibrat memiliki potensi unggulan pertambangan berupa batu kapur. Ada juga potensi investasi budidaya perikanan air tawar, serta budidaya padi, jagung, ubi jalar, kacang kedelai, serta sayuran di sektor pertanian. Sedangkan di sektor peternakan, terbuka luas peluang untuk pengembangan budidaya sapi, kambing, serta babi. Kabupaten Raja Ampat. Siapa yang tak kenal dengan keindahan alam dan pesona bawah airnya? Bahkan, wilayah ini telah dinobatkan sebagai surganya para penyelam yang ingin menikmati keindahan gugusan karang. Media kerap kali menyebut Raja Ampat sebagai tempat tujuan wisata kelas dunia. Namun tahukah Anda bahwa di sini tak hanya sekedar snorkeling, tapi ada juga wisata lainnya seperti birdwatching dan diving. Di sini kita bisa menikmati panorama alam yang indah di 4 pulau besar, yakni Pulau Misol, Salawati, Batanta, dan Waigeo. Tak hanya unggul di sektor pariwisata, Kabupaten Raja Ampat juga memiliki potensi unggulan di sektor pertambangan, meliputi pertambangan kobalt, tembaga, nikel,
mangan, dan batu bara. Sedangkan di sektor perikanan, Raja Ampat sangat potensial untuk pengembangan budidaya rumput laut, kerapu, tuna, budidaya dan kerajinan mutiara, serta teripang. Adapun di sektor peternakan, Raja Ampat memiliki sektor unggulan berupa peternakan sapi dan kambing. Pada akhirnya, Provinsi Papua Barat Daya memang begitu potensial bagi peningkatan investasi di berbagai sektor yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota. Tidak dipungkiri, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun, Provinsi Papua Barat Daya terus berbenah, karena pada hakikatnya, Provinsi Papua Barat Daya hadir untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui percepatan pembangunan dan pembukaan ruang-ruang investasi yang baru. Inilah yang menjadi visi penjabat Gubernur Papua Barat Daya, yakni mewujudkan Papua Barat Daya yang mandiri, adil, dan sejahtera melalui peningkatan investasi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakatnya. Tidak mudah, tapi kita orang kuat karena torang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Hari ini, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi yang ke-38 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menyelenggarakan rakor investasi, PTSP, dan penanaman modal. Adalah suatu kegiatan yang strategis karena kita tahu bersama bahwa kehadiran Provinsi Papua Barat Daya dimaksudkan pertama adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, tetapi juga bersamaan dengan itu juga diharapkan akan menjadi lokomotif untuk percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya sebagai pintu masuk bagi pengembangan perekonomian di kawasan Papua. Provinsi Papua Barat Daya dengan ibu kota di Sorong memberikan dukungan penuh untuk menjadikan Papua sebagai pusat pengembangan ekonomi di dalam rangka mewujudkan atau berkontribusi mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berdaya saing. Untuk itu, sebagai PJ Gubernur Papua Barat Daya, saya mengajak semua pihak, mari datang dan berinvestasi di Provinsi Papua Barat Daya. Kita punya potensi yang luar biasa. Kita punya gas dan minyak, kita punya nikel. Papua Barat Daya juga memiliki potensi sumber daya laut dan perikanan, dan berbagai sumber-sumber yang lain. Kita jadikan Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di kota Sorong, dengan kawasan ekonomi khusus, sebagai pusat pengembangan perekonomian kawasan Papua. Kita jadikan kota Sorong sebagai pintu gerbang untuk distribusi logistik bagi tanah Papua. Bahkan ke depan kita sama-sama punya obsesi untuk menjadikan kota Sorong sebagai pintu gerbang pengembangan atau kawasan ekonomi tidak hanya di Papua tetapi juga untuk kawasan Pasifik. Kita juga punya Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu geopark pariwisata dunia dengan aneka ragam hayati yang ada di bawah laut. Kita juga punya potensi kelapa dalam dan berbagai potensi lainnya yang pasti akan memberikan manfaat yang besar bagi upaya bersama kita membangun Indonesia. Untuk itu, saya mengajak para investor, mari kita bersinergi, kita berkolaborasi untuk mewujudkan visi besar Papua Barat Daya, yaitu Papua Barat Daya yang mandiri dan adil dan sejahtera,
dengan 3 program utama kita, yaitu Papua Barat Daya Sehat, Papua Barat Daya Cerdas, dan Papua Barat Daya Produktif. Yakin dan percaya dengan kolaborasi yang mantap, dengan semangat dan motivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, bekerja tuntas, bekerja ikhlas. Insya Allah kita bisa mewujudkan itu semua. Kita orang kuat karena kita orang satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sehat untuk kita semua. Papua Barat Daya berakselerasi untuk mandiri, adil, dan sejahtera.